Dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in. It's personal. Salah satu permintaan film dari Muhammad Tino Satria yang berjudul Trilogy John Wick, yang dalam artian dia meminta seluruh alur cerita John Wick yang dimulai dari John Wick Part 1 2014 sampai John Wick Parabellum 2019. Dan sedikit referensi bahwa John Wick merupakan pensiunan pembunuh bayaran yang ditakuti semua penjahat, bahkan polisi. Dan dia pun kembali lagi di kehidupan lamanya, yaitu menjadi penjahat lagi. Dan kenapa dia harus kembali lagi menjadi penjahat? Apa penyebabnya? Dan mungkin bagi kalian yang udah menyaksikan film ini udah ngerti ya alur ceritanya. Tapi di video ini saya akan merangkum seluruh ceritanya dan intro. Dan mari kita mulai ceritanya, yang dimana John yang mengemudi dan menabrak trotoar lalu keluar dari mobilnya sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah. Tubuhnya terjatuh setelah berjalan beberapa meter dari mobilnya yang dia parkir. Lalu dia mengambil ponsel dan melihat video rekaman istrinya. Saat dirinya bersama istrinya, ya mungkin liburan di sebuah pantai, terlihat dalam rekaman mereka berciuman. Ini sebenarnya cerita setelah ia berhasil membunuh orang yang mengganggunya. Setelah istrinya meninggal, dia hidup sendiri dalam kesedihan, kemana-mana sendiri, bahkan masih selalu terbayang masa lalu bersama istrinya. Dia juga masih mengingat ketika terakhir kali melihat dan mencium kening istrinya yang sudah meninggal. Lalu di suatu malam ada kiriman ekspres yang berisi sebuah surat dan kandang bersama anjing. Kiriman itu dari istrinya yang telah meninggal itu tadi, yaitu Helen. Mungkin sebelumnya sudah menitipkan ke petugas pengiriman. Dalam surat disebutkan John disuruh menjaga anjing tersebut dan meminta agar John mencari kedamaian. Maka sejak saat itu juga anjing itu menjadi teman hidupnya. Mereka hidup sekamar, setiap pagi dia dibangunkan sebelum jam berbunyi. Bahkan apa yang dimakannya itu juga yang dimakan si anjing. Pada suatu hari di pagi hari saat John berjalan-jalan bersama anjingnya menggunakan mobil maskelnya dan berhenti di sebuah SPBU. 3 orang datang bermaksud mengisi bensin juga, dan ketika melihat mobil tersebut dia langsung menawar mobil milik John. How much? Excuse me. How much for the car? Tapi John mengatakan tidak menjualnya. Si pemuda tersebut sempat memaki John dengan bahasa Rusia, mengira John tidak mengerti. Tapi John membalas makian dengan bahasa Rusia. Emosi karena dibalas dengan makian, tapi temannya datang dan menghentikannya. Malamnya setelah kejadian itu, anjing John bangun mengetahui bahwa ada orang masuk ke dalam rumahnya. Lalu John pun mengikuti anjing itu, dan begitu dia turun sebuah pukulan mendarat di pundaknya. 3 orang datang dan memukulinya, bahkan membunuh anjingnya juga. Ternyata mereka adalah orang yang berada di SPBU itu tadi. Mereka datang untuk mencuri mobil milik John. Dan dari sinilah awal John Wick dipaksa kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjadi Baba Yaga. Ketika pencuri itu pun datang ke sebuah bengkel, langsung meminta pada seorang bernama Aurelio agar membuat surat baru untuk mobil itu. Sempat Aurelio bertanya dari mana ia mendapatkan mobil itu, tapi pencuri itu malah membentaknya. Dan anak itu mengatakan bahwa dirinya adalah miliknya. Lalu Aurelio memukul anak itu yang ternyata adalah putra dari Vigo. Oh, look at you. Aurelio menolak mobil itu dibawa ke tempatnya karena ia tahu bahwa mobil itu adalah mobil dari John Wick, teman lamanya dan juga pembunuh paling ditakuti. John Wick sendiri sepertinya tahu kemana mobilnya dibawa. John Wick pun pergi ke bengkel tempat Aurelio. Lalu Aurelio pun menceritakan semuanya. Setelah itu Vigo, yaitu bos lama John Wick, menelepon Aurelio untuk bertanya kenapa putranya dipukul. Setelah mengetahuinya, Vigo sadar bahwa putranya masuk dalam masalah yang sangat besar. Vigo tahu bahwa putranya akan dikejar
mengejar sampai mati. Lalu Viggo pun ingin bertemu dengan putra kesayangannya itu di sebuah gedung milik Viggo. How's your trip, kid? We won't be hearing from them anytime soon. Dan Viggo ingin mendengar cerita sebenarnya. Lalu Viggo pun langsung memukul putranya itu. Yosef, yaitu putra Viggo yang selalu sok mencoba membentak karena alasan mencuri sebuah mobil saja. Yosef malah menuduh bahwa pemilik mobil tersebut bukan siapa-siapa. Viggo pun langsung menceritakan bahwa orang pemilik mobil itu adalah John Wick, orang yang disebut sebagai hantu atau Baba Yaga. Orang yang pernah membunuh 3 orang hanya dengan pensil. John Wick adalah pembunuh paling ditakuti. Dan ketika John Wick ingin mengundurkan diri, Viggo membuat kesepakatan untuk melakukan yang mustahil dilakukan John Wick. Ternyata hal itu dapat dilakukan dan itulah pondasi dari perusahaan milik Viggo. Viggo yakin bahwa John akan mengejar putranya, maka ia berinisiatif menelepon John yang sedang membongkar peralatannya, yaitu sebuah kotak yang dikubur dalam ruang bawah tanahnya. Sebuah kotak yang berisi senjata sewaktu dia menjadi seorang pembunuh. John Wick, pembunuh yang sudah lama pensiun, kembali dari tidurnya demi sebuah misi. Harus membunuh orang yang mengganggunya dan membunuh anjing yang sudah disayanginya. Viggo pun mengirim pembunuh ke rumahnya. Dan wow, sesuai yang dikatakan oleh cerita, John membunuh bagaikan hantu, tidak ada ampun. Orang yang berani mengusiknya harus mati. John Wick terus membunuh orang yang dikirim ke rumahnya, seluruh tembakan yang mengenai tepat di kepala mereka. Bahkan polisi pun mengenalnya. Bayangkan ketika polisi datang ke rumahnya karena ada laporan kebisingan dari tetangganya. Polisi yang bernama Jimmy itu tidak berani masuk walaupun sudah melihat ada mayat tergeletak dalam rumahnya. Viggo tahu bahwa siapapun tidak ada yang akan berhasil melakukan tugas itu, maka ia pun meminta Marcus, orang dekat John, untuk membunuhnya. Maka John pun meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengejar Yosef. John pun pergi di sebuah hotel, tempat para pembunuh menginap. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam hotel tersebut, bahwa tidak boleh ada aktivitas membunuh saat berada dalam hotel. Disebut sebagai peraturan kontinensial. Ya kayak gitu sih kayaknya ya bacanya. Terlihat beberapa pembunuh bayaran sedang beristirahat di situ dan beberapa dari mereka menyapa John yang sudah beberapa tahun tidak pernah terlihat. Viggo pun langsung mengetahui bahwa John berada di hotel tersebut. Lalu dia memerintahkan pembunuh dan bersedia dibayar 2 kali lipat bila membunuh saat berada di Continental. Sementara itu Yosef berpesta di sebuah bar yang dijaga puluhan pengawal pribadi ayahnya. John pun mulai bertindak dan masuk ke dalam, membunuh satu persatu para pengawal yang menjaga Yosef. Dimulai dengan membunuh teman dekat Yosef. John bagaikan hantu membunuh satu persatu pengawal yang menjaga Yosef dengan begitu mudah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam mata John. Dia seperti membunuh binatang, sedangkan wajah Yosef berubah menjadi ketakutan setelah melihat bagaimana John tanpa rasa takut membunuh para pengawalnya. Namun sayangnya John terkena tembakan dari pimpinan pengawal yang cukup hebat dan dapat bertahan dari serangan John. Bahkan one by one pun mereka cukup seimbang, hampir saja John berhasil dibunuhnya. Beruntung dia dapat selamat ketika dilempar ke bawah. Continental adalah hotel tempat menginap para pembunuh. Bahkan pemiliknya juga menyediakan orang yang dapat membantu pembunuh bayaran yang terluka. Itulah yang dilakukan John untuk menjahit luka dalam perutnya. Namun rupanya musuhnya bertambah. Marcus yang awalnya disuruh membunuh John Wick, dia malah membantu John dengan memberi kode ke John Wick bahwa ada yang mau membunuhnya, yaitu Perkins. Seorang wanita yang juga seorang pembunuh mencoba melanggar aturan Continental.
Tapi mungkin dia terhasut oleh Viggo karena bayaran yang dilipatkan bagi siapa yang berhasil membunuh John. Lalu John pun berkelahi dengan Perkins dan untungnya John berhasil lepas dari serangan Perkins. Setelah John berhasil menjatuhkannya, dia pun meminta keterangan di mana Yusef dan Viggo. John pun pergi ke sebuah gereja tempat Viggo meletakkan hartanya, sebuah lemari besi berisi seluruh harta yang dimiliki Viggo. Lalu John pun menyerang tempat itu dan ia pun membakar aset-aset milik Viggo yang berada di berangkas. Tujuannya adalah agar Viggo keluar dari persembunyiannya. Terbukti beberapa menit kemudian Viggo datang. John yang sudah menunggu langsung menembaki para pengawal. Lagi-lagi ia harus berhadapan dengan beberapa pengikutnya. Tembakan pun terus terjadi. Dan sebuah tabrakan menghentikannya. Ketika sadar, John menyadari dirinya terikat dalam sebuah kursi, di mana Viggo dan beberapa sisa pengawalnya. Tapi di sini ini, menurutku sebagai seorang penjahat, Viggo sangat bodoh tidak langsung membunuh John. Setelah beberapa orang yang mengikutinya mati terbunuh. Kenapa Viggo harus mengajaknya berbicara, lalu menyuruh pengawalnya untuk membunuh John Wick? Dan bodohnya lagi, pengawalnya membunuhnya dengan plastik yang dimasukkan ke dalam kepalanya. Sampai Marcus datang menyelamatkan setelah membunuh satu orang yang berusaha membunuh John menggunakan sniper, sisanya John sendiri. Setelah lepas dan berhasil mendapatkan info tempat persembunyian Yusef dari ayahnya sendiri, John sendiri dapat membunuh beberapa penjaga Yusef. Dan Yusef pun berhasil dibunuhnya. Setelah itu ia pergi karena dendamnya sudah selesai. Masalah menjadi bertambah ketika dirinya terlihat oleh Perkins bersama dengan Marcus, maka Viggo pun membunuh Marcus. Mendengar Marcus dibunuh Viggo, John langsung balik lagi karena Marcus sudah menolongnya sehingga ia mendapat masalah. Ketika sampai di tempat Marcus dibunuh, John pun ditelepon dan diberitahu keberadaan Viggo sekarang. Lalu John pun langsung mengejar Viggo sebelum pergi melarikan diri dengan helikopter yang sudah disediakan sebelumnya. Dan untuk Perkins sendiri, dia dibunuh dengan pembunuh lain yang disebut sebagai manajemen confidential, sedangkan di tempat lain John Wick juga berhasil membunuh Viggo. Oke, dan seperti itu ya cerita film John Wick Chapter 1 buat Chapter 2 dan 3 di video selanjutnya ya. Dan yang ingin nonton full movie-nya kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih udah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.